Evaluasi tata ruang perlu dilakukan untuk meletakkan agar pembangunan ini seiring sejalan seirama dengan seluruh semesta. Karena kita ini numpang di mana? Kita numpang di bumi, numpang di dunia. Karena numpang di bumi maka kita harus taat pada hukumnya bumi. Kita numpang di mana lagi? Kita numpang di daerah aliran sungai. Kita harus taat pada hukumnya daerah aliran sungai. Kita numpang di tepi pantai, maka kita harus taat pada hukumnya tepi pantai. Gak bisa alam ini mengikuti hukum kita, maka kita harus mengikuti hukum alam. Hukum alam itu yang punya ketentuan Allah, yang tidak bisa dirubah-rubah. Sistemnya adalah pasti, ilmunya adalah IPA, fisika, matematika, biologi, kimia. Karena ini tidak bisa dibantah, karena ini adalah titah. Karena titahnya sebutnya tasbih. Maka orang yang melawan pada alam sesungguhnya dia melawan pada Allah dengan tasbihnya seluruh semesta. Dalam kaidah Islam diajarkan bagaimana memahami tata ruang, bagaimana memahami alam, maka lahirlah Nabi yang mengerti bahasa alam, namanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini harus dilakukan. Kenapa? Karena kita ingin mencapai sebuah target masa depan. Masa depan apa? Kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan yang gemah ripah, repeh rapi. Kehidupan yang gemah ripah, repeh rapi itu masyarakatnya adalah ngahning, kacai jadi salewi, kadarat jadi salogat. Artinya apa? Dia ke air sama, kemudian bersenyawa dengan airnya. Dia di tanah bersenyawa dengan tanahnya. Maka prinsipnya adalah doanya orang Sunda jauh tinubalai parak kana rejeki, pahing getih pahang tulang. Jauh tinubalai apa? Dijauhkan dari musibah. Parak kana rejeki apa? Didekatkan pada rejeki. Jauhkan pada musibah dulu baru rejeki. Bukan nyari duit dulu, bukan. Buat tata lingkungan yang menjauhkan diri dari musibah. Jauh dari musibah, maka dia akan mendapatkan rezeki, ketenangan, kenyamanan. Anda ngambil duit seenaknya, ngeruh alam seenaknya, tidak akan jadi rezeki. Kenapa? Karena akan dekat balai, akan ada musibah, akan ada bencana. Ini penting. Nah, kemudian pahing getih, pahang tulang. Maka makanan yang dikonsumsi, air yang dikonsumsi, udara yang dihirup, matahari yang diserap, itu harus melahirkan pahing getih. Darah kita harus pahit. Pahit bagi apa? Pahit bagi penyakit. Dan kemudian tulangnya harus paham, tulang-tulangnya harus kokoh. Maka siklus alamnya harus ditunjang dengan siklus sanitasi, ekosistem, tata ruang, tata bangunan. Ini harus dibangun. Apa sih kelemahan pemimpin kepala desa hari ini? Saya jujur katakan, kepala desa hari ini menjelma menjadi ahli administratif, menjelma menjadi pekerja administratif. Tidak, saya sudah tidak bisa membedakan mana kepala desa, mana pegawai. Kenapa? Mana kepala desa, mana pegawai? Hidupnya di otaknya cuma satu. Iya dana desa, iya siap, asup, administrasikan. Kumahannya caranya nyokot tapi teka panggih. Makanya teriak-teriak, Pak, tolong kami jangan diperiksa, Pak. Nyaris ya nyokotnya gede tingginya pasti diperiksa. Ini harus dibenerin. Ini saya terus terang begitu. Karena saya hidup di desa. Kenapa kehilangan? Ya itu kehilangan yang kedua kepala desa ini adalah kehilangan watak culture, watak budaya, watak pemimpin lingkungan, watak pemimpin yang dia punya garis leluhur pada karuhun yang di desa itu. Kehilangan hubungan dengan masa lalunya kepala desa, kehilangan hubungan dengan leuweung larangannya, kehilangan hubungan dengan mata airnya, kehilangan hubungan dengan pohon yang disakralkannya. Hubungannya sudah tidak ada. Karena hubungannya tidak ada, lahirlah para kepala desa yang gelisah. Gelisah apa? Duit cukup, mobil banyak, tapi gelisah terus. Kenapa? Karena lingkungannya tidak bisa menerima, leluhurnya tidak bisa menerima, leluhurnya marah. Makanya hidupnya tidak ada ketenangan dan kedamaian. Untuk itu, Adesi harus mengajarkan para kepala desa untuk kembali pada lingkungan, kembali pada alam.
Pembangunan industri boleh berkembang, boleh seiring dengan perubahannya, tetapi tata ekologi, hubungan emosional dengan masa lalu, hubungan emosional dengan leluhur, mata air harus dipertahankan, leuweung larangannya harus dipertahankan, sanitasi lingkungan harus dipertahankan. Ini adalah prinsip dasar pembangunan, dan ini bukan daerah tradisional, ini daerah modern. Anda mau pergi ke Australia, mau pergi ke Inggris, mau pergi ke Swiss, mau pergi ke Prancis, kemanapun ya desa itu culture. Mau pergi ke Jepang ya culture, budaya, lingkungan. Cuman bedanya budaya mereka sudah dibuat dalam undang-undang yang kuat. Kita undangnya rubah tiap tahun, tiap waktu seiring dengan kepentingan para pengambil keputusan di undang-undang itu. Nah, makanya saya mengajak pada sekarang kepala desa Panglingkun, saya tinggal di desa kok, ngerti, mati kutu kepala desa nggak punya inisiatif. Ngurus sampah aja nggak bisa, sapu aja nggak bisa. Aparat desa hari ini dari mulai sekdes, kemudian para kaur, semuanya nyaris nggak pernah turun ke lapangan, nggak pernah ke sawah, nggak pernah periksa lingkungan, sibuk di administratif, ngeberesin siltap, ngeberesin dana desa, sibuk semuanya. Sehingga apa bedanya desa dengan kelurahan? Untuk itu perubahan ini harus dibuat. Maka saya hari ini kerjasama dengan ITB. Saya harapkan ke depan nanti ada dari ITB, dari UI, dari Unpad akan saya bagi itu menjadi konsultan di setiap kecamatan, satu konsultan. Konsultannya apa? Saya ingin tata ruang desanya. Saya ingin ada marketnya, di sini bangun ini, di sini ruang terbuka hijaunya. Sekarang di desa nggak ada. Seiring perkembangan penduduk makin tinggi, jumlah orang makin banyak, rumah berdempet-dempetan, sanitasi lingkungan kacau, buang MCK-nya ke sungai, buang limbah rumah tangga ke sungai, buang sampah ke sungai. Orang desa hari ini nggak ngurus sampah, padahal sampahnya sampah plastik berantakan di mana-mana, semuanya masuk ke sungai. Rata-rata kepala desanya nggak peduli. Ini harus dibenahi. Karena yang harus dibenahi, maka harus Pak Sekda, itu tata ruang Jabar nanti harus bisa mengatur di desa, Pak. Kalau enggak kacau. Habis itu BPN-nya, ATR-nya main rekomendasi aja, kadesnya kirim rekomendasi untuk bikin sertifikat di daerah sepadan sungai, lahirlah 12 sertifikat, ratusan sertifikat. Sertifikat itu lahir dari mana? Ya dari desa dan kelurahan. Salahnya BPN itu ada alat ukurnya, ada tukang ukurnya. Kok tukang ukur nggak baca undang-undang? Kan nggak boleh bangun bangunan di daerah sepadan sungai, di daerah aliran sungai, di hulu sungai. Kan nggak boleh situ-situ berubah jadi perumahan dan pemukiman. Ini kacau, ini kacau kenapa? Karena kokolot lemburnya sudah tidak ada. Tokoh-tokoh di desa yang ngerti kebudayaan, ngerti lingkungan, hari ini tidak ada. Regenerasi di kampung-kampung sibuk banyak sekali tokoh-tokoh organisasi dan orang-orang pinter, tapi nyaris tidak bisa mengurus desanya. Sibuknya di mana? Laporin dana desa, laporin siltop, itu ini, laporin. Kepala desa tiap hari di mana? Tiap hari menerima tamu, datang gocap, datang cepet, nyumput, rusak Pak di negara. Saya nggak mau. Anda tahu, ribut orang banjir di Bekasi, ribut orang banjir di kota Bekasi, ribut orang banjir di Bogor. Berapa rumah yang hari ini sudah bersertifikat harus dibebaskan? Kalau ingin dinormalisasi, nilainya berapa? 8 triliun. Gak bisa. Duit dari mana? Saya hanya sanggup untuk tahap pertama 300 miliar dulu. Iuran antara kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dengan Pemprov. Tapi kita ngomong banjir sampai kiamat nggak akan bisa beres. Ada demo masyarakat di Bojongkulur, Bogor, nantang KDM untuk ngeberesin Kali Cilengsi dan Cisarua dan Kali Cikeas. Belum Bapak demo, saya sudah ke situ. Saya sudah bawa alat berat, Pak. Alat berat saya nggak bisa turun. Kenapa? Seluruh sungainya sudah berubah jadi perumahan pemukiman dan bersertifikat. Siapa yang bikin sertifikat? Ya rumah-rumah yang mereka tinggali. Lah, ini negara sebentar lagi tenggelam.
Untuk itu diperlukan cara berpikir di otak kita. Jangan hanya duit, 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 Pak. Rezeki itu datang dengan sendirinya secara alamiah. Tetapi yang paling penting adalah saya ingin kepala desa mulai punya keberpihakan pada lingkungan. Kepala desa ngurus sampah, mengutin sampah, daerahnya bersih. Dan saya tidak akan menurunkan uang provinsi pada desa yang tidak bisa ngurus sampahnya sendiri. Maka nanti lahir teknologi nanti yang dikelola oleh Kodam, punya Mota, nanti dikelola oleh ITB, nanti lahir di desa-desa. Maka concern saya di tahun ini, saya udah ngomong ke Pak Sekda, concern kita di tahun ini selain pembangunan jalan adalah penanganan sampah dari pusat ibu kota provinsi Jawa Barat sampai pusat-pusat desa di seluruh Jawa Barat. Itu